وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita masih membahas tentang iman kepada kitab-kitab suci. Dan beriman kepada kitab suci harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada penurunan kitab suci itu murni dari Allah Ta'ala, sehingga kitab suci itu Allah yang berfirman, sedangkan malaikat Jibril itu hanya perantara. Malaikat Jibril itu hanya utusan, dinamakan dengan Rasul. Sedangkan yang berfirman itu adalah Allah Ta'ala, sehingga kitab suci itu adalah sebagian dari firman Allah Ta'ala yang dibawa sama malaikat Jibril, disampaikan kepada utusan dari kalangan manusia, yaitu Nabi dan Rasul. Setelah itu Nabi menyampaikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, beriman kepada kitab suci itu yang kedua, beriman kepada nama-nama yang sampai kepada kita. Dan nama yang sampai kepada kita itu ada 5. Yang pertama, kitab Suhuf, Suhufnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, kitab Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian kitab Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu 2 pembahasan ini sudah kita bahas pembahasan sebelumnya. Kita akan masuk di konsekuensi yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, ini kalau di buku kita di halaman 163. Yang ketiga itu membenarkan segala yang dikabarkan di dalam kitab suci itu. Kabar-kabar yang dibawa di dalam kitab suci sebelum kabar itu dirubah oleh tangan manusia. Yaitu ketika kitab suci itu menyebutkan tentang cerita, tentang sebuah kabar, perkara-perkara yang gaib, maka kita itu harus membenarkan selama ceritanya itu belum dirubah oleh tangan manusia. Sedangkan cerita-cerita yang sudah dirubah oleh tangan manusia, maka kita enggak beriman, tetapi kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menyebutkan cerita-cerita dari kitab-kitab suci sebelumnya. Sehingga cerita yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, seandainya itu benar ceritanya, maka pasti di dalam Al-Quran itu ada. Oleh karena itu Al-Quran itu menyebutkan banyak sekali cerita. Bahkan cerita-cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, para ulama mengatakan itu isinya itu sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran itu sepertiga isinya itu mengandung cerita. Dan cerita Al-Quran itu ada 2. Cerita Al-Quran itu ada 2. Ada cerita-cerita yang telah terjadi, ceritanya para nabi dan rasul. Ceritanya Nabi Adam bagaimana diciptakan, ceritanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya ada. Ini cerita-cerita yang sudah terjadi. Dan cerita yang sudah terjadi bagi kita itu gaib, karena kita nggak hadir waktu kejadian itu. Oleh itu Allah Ta'ala ketika menceritakan cerita tentang Nabi Zakaria ketika mengadakan perlombaan untuk siapa nanti yang akan mengasuh Maryam, akhirnya mereka itu setiap yang ikut lomba membawa kayu, ditulisi nama masing-masing, kemudian nanti dilempar
Dan siapa yang dilempar ke sungai, siapa yang kayunya itu naik ke atas, maka dia menang. Allah Ta'ala mengatakan dzalika min amba'il ghaibi. Itu adalah perkara ghaib yang kami ceritakan kepada engkau ya Rasulullah. Berarti ceritanya Nabi Zakaria, ceritanya Nabi Ibrahim, ceritanya Nabi Musa, ceritanya Nabi Adam, bagi kita itu perkara yang ghaib. Kenapa? Karena kita nggak hadir. Ketika kita itu nggak hadir waktu kejadian perkara itu, maka berarti perkara itu bagi kita ghaib. Maka Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu ada cerita tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Ini yang pertama, cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua itu cerita tentang apa-apa yang akan terjadi. Walaupun belum terjadi, sudah dikabarkan sama Allah Ta'ala. Bagaimana cerita orang masuk surga, bagaimana orang masuk neraka, bagaimana azabnya di neraka, bagaimana kenikmatan di surga, bagaimana tentang hisab, bagaimana tentang mizan, timbangan amal, menyeberang jembatan, itu ada. Dalam Al-Quran ada ceritanya itu. Walaupun itu belum terjadi, tapi Allah sudah mengabarkan. Maka berarti ada cerita dalam Al-Quran itu, cerita-cerita yang sudah terjadi. Ada juga cerita-cerita yang akan terjadi, itu pun sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa yang beriman kepada kitab suci, maka dia harus beriman kepada cerita-cerita yang Allah sebutkan. Sedangkan di kitab-kitab sebelum kita, contohnya kitab Injil, di dalam kitab Injil ada cerita. Tapi pertanyaan di sini, kita percaya nggak cerita-cerita yang Allah yang disebutkan dalam kitab Injil? Kita katakan wallahu alam. Kenapa? Karena kitab Injil sudah dirubah oleh tangan manusia, maka kita nggak bisa lagi membedakan mana yang asli dan mana yang tidak. Kalau kita pengen mengetahui cerita yang asli, yang benar, tinggal membaca Al-Quran. Cukup orang itu baca Al-Quran sebagai pembelajaran terhadap kitab Injil. Kalau dia pengen mencari ilmu yang benar dalam kitab Injil, cukup dia itu membaca Al-Quran, sudah cukup. Tidak harus dia itu membawa kitab Injil kemudian membaca kitab Injil. Kenapa? Karena dia nggak bisa membedakan mana yang masih asli dan mana yang sudah dirubah. Bahkan tentang Nabi Isa sebagai Nabi Isa itu kan sebagai Nabi, itu pun di dalam orang-orang Kristen pun sudah dirubah ceritanya itu. Bahkan cerita Nabi Isa dilahirkan pun dirubah. Sehingga Islam atau kitab Al-Quran itu mengabadikan cerita-cerita yang asli, sedangkan di Injil sudah dirubah. Maka suatu ketika ada sebuah cerita di mana para sahabat itu hijrah ke Habasyah, ke tempatnya Najasyi, raja Habasyah itu namanya Najasyi. Ketika sampai di sana, diberikan suaka keamanan, orang-orang Muslim itu diberikan suaka keamanan sama Najasyi, padahal Najasyi itu Kristen. Setelah itu utusan dari kafir Quraisy datang kepada Najasyi minta supaya orang Muslim itu dikembalikan ke Mekah. Tapi Najasyi menolak. Akhirnya difitnah sama utusan orang Quraisy ini bahwasanya orang-orang Muslim itu telah mencaci maki Tuhan orang Kristen tentang Isa. Akhirnya dikumpulkan orang-orang Muslim sama Najasyi, kemudian ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang Isa? Akhirnya yang maju itu Ja'far. Dia maju, kemudian dia itu membacakan surat Maryam. Kisah panjang sekali dalam surat Maryam itu menggambarkan bagaimana Maryam itu hamil, kemudian sampai melahirkan di bawah pohon kurma. Ketika sudah melahirkan selesai, Allah itu jadi pohonnya itu, jadi Maryam itu melahirkan di bawah pohon kurma. Kemudian Allah itu mengeluarkan mata air dari pohon itu. Setelah itu Maryam itu disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma sampai berjatuhan buah-buahan yang segar. Sampai Allah telah mengatakan wa kuli washrobi wa qarri aina. Wahai Maryam, minumlah kamu dan makanlah kamu. Minum dari air yang ngetuk dari bawah pohon kurma dan makan dari buah kurma. Setelah itu disuruh bernazar, nanti kalau kamu pulang ke masyarakat bawa anak, nazar saja. Inni nazartu lirrahmani sauman, saya bernazar untuk puasa tidak ngomong kepada orang. Akhirnya ketika pulang bawa anak, orang-orang tanya kepada Maryam, wahai Maryam,
Bagaimana mungkin kamu bisa punya anak, kamu nggak menikah, demikian juga kamu dari keluarga orang baik. Fa'asyarat ilaihi, maka Maryam mengisyaratkan kepada bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Isa yang masih bayi. Akhirnya mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, bagaimana kita bisa ngomong sama bayi yang baru dilahirkan? Setelah itu Nabi Isa yang masih bayi ini mengatakan, qala inni Abdullah, saya itu hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ataniyal kitab, Allah memberikan kepada saya kitab suci dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan saya orang yang diberkahi dimanapun saya berada. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan saya untuk puasa dan sholat di mana saya berada. Akhirnya ketika mendengar cerita ini dalam Al-Quran itu, Najashinya menangis. Kenapa menangis? Karena kabar itu di dalam kitab mereka itu udah nggak ada. Cerita itu sudah dipalingkan. Cerita bahwasanya Nabi Isa itu dilahirkan, dan dilahirkan itu mengatakan inni Abdullah, saya itu hamba Allah, itu sudah dipalingkan. Sehingga akhirnya Najasyi itu turun dari singgasana, kemudian mengambil kayu, kemudian dia mengatakan, demi Allah, Isa di hadapan Allah tidak lebih mulia daripada kayu ini. Yaitu apa? Sama-sama diciptakan sama Allah Ta'ala. Jadi intinya itu, kabar-kabar yang Allah kabarkan, baik yang sudah terjadi atau yang akan terjadi di dalam kitab suci, harus kita beriman, kita benarkan. Kecuali di kitab-kitab sebelum Al-Quran kita nggak bisa membenarkan secara totalitas. Kenapa? Karena mereka sudah merubah cerita-cerita yang ada dalam kitab suci mereka, sehingga cerita yang aslinya itu kita masih meragukan kalau itu di kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena kitabnya mereka itu sudah bukan bahasa asli, tetapi yang ada cuma terjemahan Indonesia, terjemahan bahasa Inggris, itu kan cuma terjemahan. Dan namanya terjemahan itu akan menerjemahkan sesuai dengan keinginan dia, sedangkan tulisan aslinya sudah nggak ada. Berbeda dengan Al-Quran, kitab suci bahasa Arabnya masih ada, sehingga siapa yang mau merubah Al-Quran tidak bisa kalau dari bahasa Arabnya, pasti akan terbongkar. Maka orang-orang sesat itu nanti merubah Al-Quran itu dari terjemahannya, maka terjemahan itu versinya macam-macam. Terjemahan Al-Quran hatta bahasa Indonesia itu pun banyak versi, tinggal siapa yang menerjemahkan, ormas siapa yang menerjemahkan, kelompok mana yang menerjemahkan, nanti beda-beda sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, jadi yang ketiga itu kita benarkan setiap kabar yang Allah sebutkan dalam kitab suci, dan yang kita benarkan itu hanya dalam Al-Quran saja. Sedangkan kitab-kitab suci sebelumnya kita katakan wallahu alam, karena kita belum bisa memastikan mana yang cerita yang masih asli dan cerita yang sudah dirubah itu kita tidak mengetahui. Kemudian yang keempat, yang terakhir, konsekuensi kita beriman kepada kitab suci yang keempat, mengamalkan dan melaksanakan segala hukum yang belum dinasakh, hukum yang belum dihapus dengan senang hati dan ridho, baik sudah kita ketahui hikmahnya atau belum. Ajaran seluruh kitab-kitab terdahulu, ajaran sudah dihapus oleh Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Kami telah menurunkan kepada engkau ya Rasulullah sebuah kitab suci dengan benar, membenarkan kebenaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai penjaga terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, jadi yang keempat itu mengamalkan syariat yang ada dalam kitab suci. Mengamalkan syariat yang ada dalam kitab suci. Baik syariat itu bisa berupa perintah, atau syariat itu bisa berupa larangan, atau syariat itu bisa berupa halal dan haram. Jadi setiap ada syariat, maka kita itu harus mengamalkan dan melaksanakan hukum yang ada dalam kitab suci itu. Dengan syarat apa? Selama hukumnya belum dihapus. Penghapusan hukum itu nanti dinamakan dengan nasikh mansukh. Ada istilah namanya nasikh dan mansukh. Kalau nasikh itu hukum yang menghapus, itu namanya nasikh.
Kalau mansukh hukum yang dihapus. Berarti ada hukum yang sudah dihapus dan ada hukum yang menghapusnya. Kalau hukum yang menghapus itu namanya nasikh, ayat-ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Sedangkan mansukh itu ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya. Sehingga bahwa ada ayat Al-Quran yang nggak boleh diamalkan. Kenapa nggak boleh diamalkan? Karena hukumnya sudah dihapus. Hukumnya sudah dihapus. Nah, jadi seperti ini. Jadi hukum itu di dalam Al-Quran itu ada yang sudah dihapus, walaupun lafadznya masih ada. Dan itu banyak sekali. Hukum-hukum yang lafadznya masih ada, tapi hukumnya nggak bisa diamalkan lagi. Kenapa? Karena sudah dihapus hukumnya itu. Itu sudah dimansukh. Kalau nasikh adalah ayat yang menghapuskannya. Jadi selama ayatnya itu belum dihapus, maka kita harus mengamalkan. Konsekuensinya kita harus mengamalkan. Kalau berupa perintah kita jalankan, kalau berupa larangan kita tinggalkan. Jika memang belum dihapus. Tapi kalau sudah dihapus, maka sudah nggak berlaku lagi. Misalkan kalau kita baca Al-Quran itu banyak sekali contohnya tentang masalah nasikh mansukh itu. Apalagi kitab-kitab suci sebelum kita, kitab Taurat, kitab Injil itu sudah dihapus. Hukumnya sudah dihapus semuanya dengan Al-Quran. Hukum yang masih berjalan adalah hukum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang tidak Allah sebutkan maka sudah tidak berlaku lagi. Sehingga kitab Taurat dan Injil kalau ada perintah Allah di sana atau larangan Allah, tapi kalau dalam Al-Quran nggak ada lagi perintahnya dan nggak ada lagi larangannya itu, berarti apa? Berarti sudah nggak berlaku. Sudah tidak berlaku. Apalagi kalau seandainya ayat kita itu, kitab suci kita membatalkan, yaitu perbuatan atau syariat umat zaman dahulu. Contohnya misalkan kalau kita baca Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala berfirman misalkan tentang hukum menikahi istri ayah kita yang meninggal dunia. Jadi kalau bapak kita menikah dengan seorang wanita, tapi itu bukan ibu kita, bukan ibu kandung kita, namanya ibu tiri. Kemudian bapak kita meninggal, maka hukum zaman dulu boleh dinikahi. Itu zaman dulu boleh dinikahi. Yaitu anak tirinya itu boleh menikahi dengan ibu tirinya. Selama apa? Selama bapak sudah meninggal. Itu hukumnya boleh. Berarti kalau zaman dulu berarti dinamakan dengan mahramnya itu namanya muaqqad. Mahramnya itu muaqqad. Zaman dulu boleh. Setelah itu sama sekarang tidak dibolehkan. Maka Allah telah mengatakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i. Kalian jangan menikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi sama bapak kalian illa ma qad salaf, kecuali kalau itu sudah berlalu. Yaitu apa? Syariat yang sudah berlalu dibolehkan, tapi sekarang sudah nggak dibolehkan. Sehingga apa? Dibatalkan sama Allah Ta'ala, tidak dibolehkan lagi. Kenapa? Karena bapak kita kalau menikah dengan seorang wanita siapa saja, maka itu mahramnya muabbad selama-lamanya. Kalau dulu itu namanya mahramnya muaqqad, ada namanya muaqqad itu ada batasan waktu. Itu jadi mahram. Tapi kalau sudah berakhir waktu itu, maka sudah nggak jadi mahram lagi. Itu namanya mahram yang muaqqad. Ada juga mahram yang muabbad, kalau muabbad selama-lamanya, tidak pernah berakhir mahramnya itu. Jadi itu berarti apa? Sudah dibatalkan dalam agama kita. Zaman dulu dibolehkan. Contoh lagi misalkan menggabungkan kakak beradik dalam satu pernikahan. Boleh nggak? Zaman dulu dibolehkan. Misalkan ini ada seorang laki-laki, dia langsung menikah dengan kakak beradik, perempuan kakak beradik dalam satu ikatan pernikahan. Boleh nggak? Boleh zaman dahulu. Tapi zaman sekarang tidak dibolehkan. Allah telah mengatakan wala tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Janganlah kalian menggabungkan dua saudari dalam satu ikatan pernikahan kecuali itu sudah berlalu. Yaitu kecuali hukum yang sudah berlalu. Kalau yang berlalu nggak ada masalah karena dibolehkan zaman dulu. Nah, kalau kita itu punya saudarinya istri, berarti kan ipar. Ipar kita itu mahram bagi kita, tapi mahramnya muaqqad. Mahramnya itu muaqqad. Sampai sekarang pun muaqqad, dalam agama kita muaqqad. Kalau mahram yang muaqqad itu mahramnya itu ada batasan waktu, tidak selama-lamanya itu. Mahram muaqqad itu tetap muamalah dia itu kayak orang yang bukan mahram, sehingga tidak boleh jabat tangan, tidak boleh berduaan, tidak dibolehkan.
Tetapi apa? Tidak dibolehkan untuk menikahi. Jadi itu namanya mahram yang muakkad. Tapi kalau mahram muabbad itu boleh berjabat tangan, boleh berduaan. Kenapa? Karena mahramnya itu selama-lamanya. Itu yang muabbad. Jadi kalau kita misalkan saya punya istri, saudarinya istri saya, ipar saya itu namanya mahram muakkad. Mahram muakkad, maksudnya muakkad itu apa? Selama istri saya itu masih statusnya menjadi istri saya, maka saya nggak boleh menikah dengan saudarinya. Tidak bolehkan karena masih ada waktunya, yaitu masih ada ikatan pernikahan. Tapi kalau istri saya itu sudah terpisah dengan saya, bisa karena meninggal atau karena bercerai, maka saya itu boleh menikah dengan ipar saya, saudarinya istri saya. Ini dibolehkan. Tapi yang penting apa? Tidak boleh dua ikatan dalam satu pernikahan. Yaitu apa? Seorang suami dia itu punya dua istri, kakak beradik, dua istri ini tidak dibolehkan karena masih satu ikatan pernikahan. Bagaimana caranya? Caranya diceraikan satu atau menunggu satu itu meninggal, ya kan? Kalau sudah meninggal atau sudah diceraikan, maka boleh menikah dengan kakaknya atau adiknya. Itu dalam agama kita seperti itu. Tapi kalau zaman dulu dibolehkan. Maka Allah Ta'ala mengatakan wala tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh kalian itu menggabungkan dua ikatan atau dua saudari kakak beradik dalam satu ikatan pernikahan. Tidak dibolehkan, kecuali jika memang itu syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita dibolehkan, tapi sekarang sudah nggak dibolehkan. Nah, jadi seperti berarti jika memang sudah dihapus, sudah dimansukh, sudah dihapus syariat itu, maka syariat itu, hukum itu sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak bisa kita amalkan. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Maka itu perhatikan di sini, perhatikan itu. Tidak semua ayat Al-Quran itu harus kita amalkan. Ada beberapa ayat Al-Quran yang nggak boleh diamalkan malah itu. Tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena syariat atau hukumnya itu sudah dihapus. Ayatnya masih ada, masih kita baca itu. Tapi apa? Sudah nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena sudah dihapus dengan ayat yang lain. Harus sudah dihapus. Apalagi apa? Syariat terdahulu. Kalau syariat terdahulu misalkan, pertanyaan misalkan ya, kalau ada syariat terdahulu, syariat umpama terdahulu, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini dibahas panjang lebar juga sama para ulama ahli tafsir. Dinamakan nanti dengan Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel atau Israiliyat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Israiliyat itu nanti ada macam-macam. Ada cerita-cerita umat-umat terdahulu tapi nggak disebutkan dalam Al-Quran. Kita mendapatkannya dari kitab Injil, dari cerita-cerita orang Bani Israel. Maka kalau seperti ini kita tawakuf. Kita nggak bisa membenarkan itu syariat Allah atau bukan, kita berhenti. Tidak boleh kita batalkan, tidak boleh kita tolak, dan kita tidak boleh menetapkan. Tapi kita berhenti dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, ada syariat umat terdahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana ini kalau diceritakan sama Allah dalam Al-Quran? Jika tidak ada pembatal, tidak ada ayat atau hadis yang membatalkan, maka boleh kita amalkan. Boleh kita amalkan. Tapi kalau sudah dibatalkan, tidak dibolehkan. Contohnya misalkan, saya contohkan misalkan, kalau kita perhatikan itu zamannya Nabi Yusuf. Kalau kita lihat cerita di surat Yusuf itu, nanti silakan dibaca, ceritanya itu sangat indah sekali, sangat-sangat indah. Ahsanul qasas, Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala mengatakan, kami ceritakan kepada engkau ya Rasulullah cerita terbaik, yaitu ceritanya Nabi Yusuf. Di akhir cerita itu, ketika dibawa semua keluarganya ke Mesir, maka semua itu sujud kepada Nabi Yusuf. Wa kharru lahu sujada. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ya abadi hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai bapakku, rupanya ini tafsir mimpi saya dulu ketika saya bermimpi itu. Yaitu apa berarti di sini itu? Allah menceritakan sebuah cerita di dalam kisahnya Nabi Yusuf tentang sujud kepada manusia untuk menghormati. Kalau kita sungkem istilahnya itu. Sungkem. Yaitu orang itu menghormati dengan cara sungkem, sujud, sampai sujud dia itu. Pertanyaan, boleh nggak ini? Boleh nggak kita amalkan itu? Kenapa? Karena ceritanya syariat umat terdahulu itu diceritakan sama Allah dalam Al-Quran itu. Maka boleh nggak kita amalkan? Berarti kalau kita itu
misalkan ketemu sama ibu kita atau kita ketemu sama siapa saja, kita itu sungkemnya itu sampai sujud. Bolehkah seperti ini? Maka kita lihat cerita yang Allah ceritakan dari syariat tua terdahulu, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hukum asalnya boleh kita amalkan dengan syarat jika belum dibatalkan hukumnya di dalam agama kita. Dari mana pembatalannya? Dari Al-Quran yang sama, ayat yang sama, ayat yang lain, atau dari hadis Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan di sini, lah kalau sujud kepada manusia, sungkem kepada orang untuk menghormati dengan cara sujud, itu sudah dibatalkan atau belum? Maka kita katakan sudah dibatalkan. Dibatalkan dari mana? Dibatalkan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Hadisnya apa? Rasulullah SAW itu pernah ketika beliau itu datang, tiba-tiba Mu'adz bin Jabal itu sujud kepada Nabi Muhammad. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, ya Mu'adz, apa-apaan ini kamu sujud sama saya itu? Maka Mu'adz bin Jabal ceritanya, Rasulullah, saya itu baru pulang dari Palestina, di Syam. Saya mendapatkan mereka itu, orang-orang Kristennya mereka itu, kalau menghormati pendeta mereka dengan cara sujud. Dan saya mendapatkan mereka itu kan ahlul kitab, banyak para nabi dan rasul yang di sana itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, lau kuntu amiran rajulan ayyasjuda li rajulin, jika saya dibolehkan untuk memerintahkan orang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha, akan saya perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Tapi itu sudah nggak dibolehkan. Berarti apa? Berarti syariat sungkem sampai sujud sudah dibatalkan dalam agama kita. Kalau sudah dibatalkan, berarti sudah nggak ada lagi. Ini contohnya lagi. Contohnya lagi, misalkan contoh yang lain. Cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi itu, kalau kita perhatikan, kalau kita sering baca cerita itu kan indah sekali cerita Ashabul Kahfi itu. Poin pentingnya itu apa? Ketika cerita-cerita Ashabul Kahfi itu sudah terbongkar di masyarakat. Yang ceritanya itu kan mereka tidur sampai 309 tahun. Thalathami'atin sinin wasdatu tis'ah. Mereka tidurnya itu 300 tambah 9 tahun, berarti 309 tahun mereka itu. Ketika sudah bangun, lapar mereka itu. Berarti selama 309 tahun mereka nggak makan, nggak minum. Dan bisa nggak orang nggak makan, nggak minum itu bisa hidup? Bisa. Karena yang mentakdirkan kita lapar itu Allah Ta'ala. Allah juga yang mentakdirkan kita itu bisa hidup tanpa makan dan tanpa minum. Ada makhluk yang hidup tanpa makan dan minum, ada, yaitu malaikat. Yaitu makanannya bukan kayak makanan kita, nasi, kemudian kita minum air, enggak. Malaikat itu nutrisinya mereka ibadah, tasbih. Tasbih itu nutrisinya mereka. Nah, jadi setelah mereka lapar, kemudian mereka itu ngutus satu orang untuk pergi ke pasar, ke kota, bawa makanan. Tetapi apa kata mereka? Kamu harus jalannya itu hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi itu kan mereka melarikan diri dari masyarakat. Karena masyarakatnya itu penyembah berhala. Akhirnya orang yang diutus itu bawa makanan, bawa uang itu, dia itu sembunyi-sembunyi sampai ada sebuah warung makan. Dia itu ke situ dan dia itu masih sembunyi, takut kalau kondisinya itu masih seperti dulu. Dia nggak tahu kalau tidur sampai 309 tahun kan nggak tahu dia. Akhirnya apa? Beli makanan, setelah itu dia bayar. Ketika bayar, kaget itu yang jualan itu, ini uang apa ini? Dia mengatakan, ini saya mau bayar uangnya itu. Akhirnya ribut. Sampai akhirnya apa? Langsung didatangi sama banyak orang itu. Ketika sudah didatangi sama banyak orang, ribut sampai orang-orang itu tanya, ini uang kapan ini? Maka dia mengatakan, ini pada zaman saya, ya zaman kita itu zamannya rajanya ini. Maka orang-orang mengatakan, itu zaman sudah berlalu, sudah 300 tahun yang lalu itu. Sudah nggak ada zaman itu. Akhirnya apa? Takut kalau itu cuma tipuan, akhirnya orang ini lari. Satu orang yang bawa makanan tadi lari. Lari, dikejar sama mereka, sama orang-orang, dikejar sampai masuk gua. Ada sebagian ulama mengatakan sebelum mereka makan mereka sudah meninggal semuanya. Akhirnya ketika orang-orang itu datang ke sana, sudah mendapatkan mereka itu pada meninggal. Akhirnya apa? Perhatikan di sini ceritanya itu. Sebagian ulama mengatakan berita tentang Ashabul Kahfi yang sampai kepada masyarakat itu sangat kurang sekali beritanya itu. Kenapa kurang? Karena informasi nggak ada. Informasi itu nggak ada mereka itu. Mereka itu tahu cerita Ashabul Kahfi tapi nggak detail. Kenapa? Karena yang mau dicari sumber beritanya itu sudah pada meninggal. Akhirnya apa? Datang Al-Quran mengabarkan secara detail.
Ketika datang Al-Quran mengabarkan secara detail, akhirnya orang-orang Bani Israil mengatakan ini cerita nggak mungkin dari Muhammad yang mengarang, pasti itu adalah sumber wahyu. Jadi ceritanya itu ketika sudah dibongkar Ashabul Kahfi itu, sudah ketahuan mereka itu di gua dan mereka itu orang soleh dan masyarakat semuanya sudah beriman sekarang itu, akhirnya mereka mengatakan, kata pemimpin mereka, kata rajanya mereka, wa qala alladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang memiliki kebijakan waktu itu, mereka mengatakan lanattakhidzanna alaihim masjidah. Ini yang poin yang akan kita bahas ini. Yaitu apa katanya itu? Kita akan bikinkan masjid di petilasan Ashabul Kahfi ini. Berarti apa di sini? Bangun masjid di atas makam. Kalau ini kan istilahnya makam. Makam itu kan bukan kuburan. Oleh itu terkadang ada seorang wali di kita ini kan 9 wali itu, kenapa kok makamnya banyak sekali itu? Di sana ada wali namanya ini, sana juga ada juga, sana ada juga. Makam itu petilasan. Makam itu petilasan, bukan kuburan. Sehingga ada namanya makam Ibrahim. Apa makam Ibrahim itu? Tempat di mana Ibrahim itu pernah di situ, berdiri di situ. Maka petilasan orang itu, saya pernah mampir di situ. Itu namanya petilasan saya itu. Jadi makam itu petilasan sebenarnya itu. Makam itu petilasan, bukan kuburan. Sehingga terkadang ada satu orang makamnya kok macam-macam di mana-mana itu. Itu maksudnya petilasannya. Kalau kuburan dalam bahasa Arab itu nggak ada, kuburan itu artinya makom. Makam itu nggak ada. Kuburan itu ya makbarah atau kubur. Itu bahasa Arabnya, atau torihah. Bahasa Arabnya torihah. Sedangkan makom atau makam artinya kuburan itu nggak ada dalam bahasa Arab. Makom itu apa? Tempat berdiri, kedudukan, yaitu tempat petilasan orang. Nah di sini berarti apa? Mereka itu membikinkan masjid di makomnya Ashabul Kahfi. Nah, pertanyaan di sini berarti bikin masjid, tempat untuk ibadah di petilasan orang soleh yang meninggal dunia itu boleh nggak gitu? Ini boleh nggak? Ini kan Ashabul Kahfi kan membikin kan, dibikin di tempat guanya Ashabul Kahfi kan masjid. Lanattakhidzanna alaihim masjidah, kita akan bikin di atasnya mereka masjid. Nah, berarti boleh kan? Kan ini cerita masa lalu dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka kita katakan memang syariat umat terdahulu, jika Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan tidak ada yang membatalkan, tidak ada ayat atau hadis yang membatalkan, maka itu boleh diamalkan. Tapi kalau ada yang membatalkan, maka syariat itu nggak berlaku. Rupanya kalau kita membaca dalam agama kita, ada hadis yang membatalkan. Hadisnya apa? Rasulullah SAW itu banyak hadis. Dalam banyak hadis beliau mengatakan laknatullah alal yahuda wan nasara, semoga laknat Allah tercurah kepada Yahudi dan Nasrani. Siapa mereka itu? Alladzina takhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berarti apa? Tidak dibolehkan membuat masjid di atas kuburan atau di atas petilasan orang soleh. Kenapa? Karena itu pintu kesyirikan. Berarti apa? Berarti itu sudah dibatalkan. Berarti itu sudah dibatalkan. Walaupun umat terdahulu itu ada seperti itu, ada yang mengamalkan seperti itu, tapi apa? Tapi itu sudah dibatalkan. Berarti apa? Berarti hukum yang ada dalam kitab suci, kalau kita Al-Quran itu, kalau kita beriman, maka kita harus melaksanakan konsekuensinya. Kalau berupa perintah kita amalkan, berupa larangan maka kita itu harus meninggalkan selama belum dihapus hukumnya. Kalau sudah dihapus, maka berarti tidak bisa diamalkan lagi. Contohnya misalkan ziarah kubur tapi itu kan bukan dalam Al-Quran, dalam hadis. Jadi terkadang itu hukum, maksudnya itu saya ingin sebutkan di sini itu apa? Hukum itu terkadang itu berbeda-beda, berubah-ubah, maksudnya berubah-ubah. Kita baca Al-Quran sebuah ayat, ada perintah seperti itu, setelah itu apa? Dihapus. Contohnya masalah puasa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sampai terjemahan itu di dalam surat masalah puasa, surat Al-Baqarah itu, terjemahnya pun sampai dipalingkan sama para ulama penterjemahnya itu. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan, takutnya nanti orang salah memahami. Kenapa? Karena ayatnya sudah nggak bisa diamalkan. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang yutiqunahu itu mampu puasa malam itu.
Orang-orang yang mampu puasa, fidyatun to'amu miskin, boleh bayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Jadi misalnya ini, datang bulan Ramadan, saya mampu puasa, tapi saya boleh tidak puasa dan saya membayar fidyah. Ayat ini kita baca, masih ada ayat ini. Setelah itu apa? Datang ayat berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dan mampu puasa, wajib berpuasa. Akhirnya apa? Penterjemahan ayat sebelumnya itu, dan orang-orang yang tidak mampu puasa. Ya, kenapa kok tidak mampu puasa? Supaya tidak disalahartikan. Kenapa seperti itu? Karena memang syariat itu pernah ada, tetapi setelah itu dihapus. Kalau gitu apa? Terkadang perubahan syariat itu sampai berubah-ubah sesuai dengan zaman, yaitu maslahat zaman itu. Puasa itu berubah sampai berkali-kali. Dulu kewajiban puasa itu seperti umat terdahulu, 3 hari setiap bulan. Setelah itu dihapus kewajiban ini, jadi kewajiban puasa Muharram, tanggal 10 Muharram, namanya puasa Asyura, wajib. Setelah itu dihapus kewajiban ini jadi sunnah. Setelah itu dihapus kewajiban. Setelah itu apa? Masuk bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, tapi orang itu boleh milih antara puasa dengan bayar fidyah. Setelah itu dihapus lagi syariat ini sampai kewajiban puasa bagi orang yang mampu berpuasa. Berarti apa? Sampai ada 4 perubahan. Contohnya masalah khomer. Masalah khomer itu, bagaimana hukum khomer itu? Perubahan masalah khomer itu sampai ada 4 perubahan. Yang pertama, khomer itu dibiarkan sama Allah Ta'ala, sehingga apa? Para sahabat waktu itu masih biasa minum khomer, karena belum dibicarakan khomer sama Allah, belum dibicarakan. Setelah itu mulai ada pembicaraan yang kedua, jangan mabuk ketika, ya yang kedua itu orang disuruh berpikir. Orang suruh berpikir antara dalam khomer dan judi itu antara kebaikan dan kerusakan. Ada kebaikannya, ada. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang bertanya kepada gue Rasulullah tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ithmun kabir. Katakan, di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang besar, wa manafi'un linnas, tapi ada juga manfaat. Berarti apa? Kita disuruh berpikir dulu. Setelah itu datang ayat yang ketiga, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan mendatangi sholat dalam kondisi mabuk. Berarti yang dilarang cuma pas sholat saja. Setelah itu datang ayat yang keempat, perintah yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya judi, khamr, mengadu nasib, berhala itu perbuatan najis, kotor dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, tinggalkan semuanya. Setelah itu apa? Baru dilarang. Setelah itu totalitas. Masalah jilbab wanita, apakah langsung syariat langsung memerintahkan berjilbab? Tidak. Itu ada tahapannya itu. Oleh itu berarti apa? Berarti terkadang itu ada perubahan seperti itu. Awal kali Islam datang itu mengharamkan ziarah kubur. Tidak boleh sama sekali ziarah kubur. Sehingga diputus, pintunya ditutup total sama Islam itu. Kenapa? Karena waktu itu di kafir Quraisy itu kesyirikan terbesar itu pintunya ziarah kubur. Sehingga apa? Ditutup sama Islam pertama kali itu. Ketika Islam sudah mulai kuat sehingga orang sudah bisa membedakan ini boleh, ini nggak bolehnya itu, setelah itu baru dibuka pintunya, dibolehkan setelah itu. Nah, jadi berarti ziarah kubur itu dulunya biasa boleh, setelah itu diharamkan, setelah itu dibolehkan kembali itu. Sampai Rasulullah mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, silakan kalian itu sekarang ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat kalian. Nikah mut'ah itu dulunya haram, setelah itu dibolehkan, setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Berarti apa? Berarti ada perubahan syariat itu ada, tetapi itu semuanya adalah wahyu Allah Ta'ala. Sehingga selama itu yang merubah itu adalah Allah Ta'ala dari firman-Nya, dari wahyunya, dan Nabi Muhammad yang menyampaikan, maka itu hukumnya boleh dijalankan, yaitu maksudnya itu nasah dan mansukh itu berlaku. Tetapi kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia sekarang ini, maka tidak ada lagi hukum nasih dan mansukh, nggak ada, tidak ada perubahan. Kenapa? Rasulullah meninggal dunia, agama Islam sudah sempurna, sehingga agama Islam sudah tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dirubah, sudah selesai, tidak ada sama sekali. Nah, jadi maksudnya di sini
konsekuensi yang keempat dari kita beriman kepada kitab suci itu kita mengamalkan hukum yang ada di dalamnya selama hukum itu belum dihapus. Nah, berarti kita sudah selesaikan tentang iman kepada kitab suci. Dan iman kepada kitab suci saya ringkaskan kembali. Iman kepada kitab suci itu harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwasanya kitab suci ini diturunkan dari Allah Ta'ala secara benar, bukan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu hanya menyampaikan, sedangkan yang berbicara itu Allah Ta'ala. Dan kitab suci itu bagian dari firman Allah. Bukan firman Allah semuanya itu kitab suci, bukan. Tapi kitab suci Quran itu adalah sebagian dari firman Allah Ta'ala. Dan Allah itu kalau berfirman, Allah itu berfirman dengan suara dan huruf. Suara Allah bisa didengar, dan malaikat Jibril itu mendengar suara Allah Ta'ala. Setelah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti mengajarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama yang sampai kepada kita. Telah kita sebutkan bahwa semua Rasul memiliki kitab suci, tapi nama kitab suci yang sampai kepada kita itu cuma 5. Selain itu, kita yakini saja bahwasanya setiap nabi itu punya kitab suci. Namanya wallahu alam yang lain. Yang ada cuma 5. Suhuf Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad. Sedangkan kitab Weda misalkan yang dianggap oleh sebagian peneliti zaman sekarang itu, ada sebagian peneliti itu bahwasanya Buddha itu nabi. Dan kitab suci yang dibawa itu kitab suci dari Allah Ta'ala. Kita tahu wallahu alam karena nggak ada dalilnya. Kita cuma percaya cuma 5 kitab suci saja. Kemudian yang ketiga, membenarkan semua kabar yang ada dalam kitab suci selama kabar itu belum dirubah. Kalau kita pengen tahu kabar yang benar, baca Al-Quran. Kita cukupkan dari Al-Quran, tidak usah kita itu membaca kitab Injil, Taurat, Zabur. Karena semua cerita-cerita yang benar dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur itu semuanya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengamalkan syariat hukum yang ada di dalamnya selama belum dihapus. Syariat itu berupa perintah dan larangan, berupa halal dan haram. Selama belum dihapus, maka kita boleh mengamalkan. Kita mengamalkan konsekuensinya. Tapi kalau sudah dihapus, sudah tidak berlaku. Sehingga terkadang syariatnya Nabi Musa beda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad beda sama syariatnya Nabi Isa. Terus yang berlaku apa? Yang berlaku Nabi Muhammad, karena kita punyanya Nabi Muhammad. Sedangkan syariat Muhammad terdahulu sudah dihapus. Sudah dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad, kecuali syariat umat terdahulu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya itu adalah syariat bagi kita selama tidak dibatalkan. Contohnya misalkan ikramu duyuf, mengutamakan tamu. Nabi Ibrahim itu kalau mengutamakan tamu sampai nyembelih kambing itu. Berarti sunnah nggak seperti itu? Sunnah. Sunnah. Kenapa? Karena sunnah bagi kita itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu memuliakan tamunya. Kalau bisa dengan cara seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa? Dia itu menyembelihkan kambing untuk tamunya. Walaupun apa? Walaupun itu Nabi Ibrahim yang menjalankan, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka itu menjadi syariat bagi kita selama tidak dibatalkan. Kalau agama kita membatalkan, baik dalam Al-Quran maupun hadis membatalkan, walaupun Allah sebutkan ceritanya itu, tapi dibatalkan, maka tidak berlaku lagi. Nah itu banyak, kalau kita belajar nanti usul fikih itu banyak sekali ayat-ayat yang dihapus, itu banyak dalam Al-Quran itu. Sehingga terkadang kita membaca Al-Quran, tapi ayat itu sudah gak bisa diamalkan. Kenapa gak bisa diamalkan? Karena hukumnya sudah dihapus di dalam agama kita. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesaikan iman kepada kitab suci. Pertemuan berikutnya kita akan masuk di iman berikutnya, iman kepada para rasul, iman kepada para nabi dan rasul. Nanti kita bahas panjang mungkin kalau iman kepada nabi dan rasul. Memang pembahasan iman ini kita panjangkan karena jarang dibahas. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.